muncul kabar Susi Pujiastuti sebagai bakal calon wakil presidennya Mas Anies Baswedan karena barusan ketemuan di Pangandaran. Apakah informasi ini serius? Jadi jawaban selama ini siapa bakal cawapres Mas Anies atau hanya sebatas tukar pikiran saja? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Susi Pujiastuti sebagai idola salah satu menteri pada waktu periode 2014-19, periode Jokowi pertama kali, kemarin ditemui Mas Anies Baswedan. Apakah informasi beliau sebagai bakal calon wakil presidennya itu yang sebenarnya, atau ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi. Pertama kita baca di Detik, Anies Baswedan bicara politik, Susi Pujiastuti pendengar yang baik. Oh, ini yang ditampilkan oleh Detik. Selanjutnya di Tribun atau Tribun News Aceh, video momen mesra pertemuan sahabat lama Anies Baswedan dan Susi Pujiastuti di Pangandaran. Ada berbagai tayangan karena memang tidak sebentar, cukup lama pertemuan tersebut. Selanjutnya di CNBC muncul kabar Susi Pujiastuti jadi kandidat cawapres Anies. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang terakhir saja. Dan nanti kita tambahkan kalau ada yang perlu ditambahkan. Muncul kabar Susi Pujiastuti jadi kandidat cawapres Anies. Ini yang ada di CNBC Jakarta, CNBC Indonesia. Pertemuan antara bakal calon presiden dan dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menimbulkan tanda tanya. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim menyebut Susi merupakan sosok yang memenuhi syarat sebagai kandidat calon wakil presiden Anies di Pilpres 2024. Oh, nah dari kriterianya itu seyogyanya Susi memenuhi syarat untuk jadi salah satu kandidat. Oh, sementara salah satu. Oke, kita lanjutkan. Mengutip CNN Indonesia, Hermawi menambahkan sosok Anies dan Susi memiliki banyak persamaan. Salah satunya adalah komunikatif dan dekat dengan kalangan masyarakat. Keduanya juga mempunyai persamaan yang sama komunikatif dengan rakyat kecil. Sementara itu, juru bicara PKS Ahmad Mabruri menduga pertemuan Anies dengan Susi sebagai upaya mencari cawapres yang sesuai dengan kriteria 0. Seperti yang telah Anies sampaikan, kendati demikian, Mabruri enggan berspekulasi apakah pertemuan itu turut membahas peluang Susi menjadi cawapres. Sedangkan juru bicara Partai Demokrat Herzaki Putra Mahendra mengaku yakin pertemuan antara Anies dan Susi tak membahas perihal cawapres pendamping Anies. Herzaki mengatakan partainya enggan kembali membahas siapa cawapres pendamping Anies. Menurutnya hal itu sudah selesai dan tinggal diumumkan. Oh, Partai Demokrat mempunyai pemikiran begitu. Dihubungi terpisah, Susi Pujiastuti tak membantah pertemuannya dengan Anies, salah satunya membicarakan soal politik. Namun, kalau soal cawapres sama sekali tidak dibahas pada pertemuan tersebut. Jadi, tidak ada pembahasan cawapres menurut Susi. Selanjutnya, ini sudah ya. Sampai saat ini, kandidat terkuat cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, mengalahkan nama-nama kuat seperti Khofifah Indar Parawansa hingga Yeni Wahid. Kita lihat di sebelah
Oh, kalau di Detik Anies Baswedan bicara politik, Susi Pujiastuti menjadi pendengar yang baik. Jadi agak berbeda poinnya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Susi Pujiastuti. Kita memahami beliau adalah sosok yang famous karena gayanya yang tidak ada batas dengan rakyat, khususnya dengan para nelayan yang pernah menjadi bukan ledekan ya, guyonan atau serius. Bukan hancurkan ya, apa ya kemarin ya? Intinya adalah mereka orang-orang yang benamkan. Benamkan itu kalimat yang ada hubungannya dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab mencuri ikan di laut Indonesia. Bagaimana, apakah Susi betul menjadi bakal calon wakil presidennya Mas Anies Baswedan? Menurut analisis saya, pertama, bahwa pertemuan itu adalah pertemuan yang santai tapi serius. Jadi ada banyak yang dibicarakan, lebih khusus adalah perjalanan Susi Pujiastuti sesudah tidak menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi. Beliau sebagai pengusaha, khususnya dengan ada hubungan dengan laut, itu kemudian diceritakan. Kedekatan dengan para nelayan itu diceritakan. Dan memang kalau dalam bahasa di daratan itu dekat sama petani, ini dekat sama pelaut. Sehingga menarik untuk berkomunikasi dengan Susi Pujiastuti. Bukan karena pengen suaranya, bukan. Ini adalah orang yang memang dekat dengan rakyat dan mempunyai masa yang real meskipun bukan mendasarkan pada partai politik. Sehingga pertemuan itu pertemuan yang informasi yang ada sih membahas berbagai hal khusus politik. Mbak Susi tidak membicarakan secara serius mendalam, tapi dalam hal banyak itu adalah dibicarakan. Nah, di sini kalau menurut saya Anies Baswedan dalam rangka melihat apa yang menjadi aspirasi para rakyatnya terkait dengan dunia laut, dunia nelayan. Kemudian yang kedua, apakah ini akan ditindaklanjuti untuk menjadikan Susi menjadi bakal calon wakil presiden? Kalau menurut saya bisa saja terjadi, meskipun sementara ini sifatnya ada sebagai alternatif, bukan yang utama. Bakal calon wakil presiden yang ada, yang akan mendampingi Mas Anies Baswedan, sudah disampaikan. Kalau dari PKS Kang Aher, Partai Demokrat adalah AHY, Partai Nasdem Khofifah, ataupun yang lain. Kemudian muncul Yeni Wahid, muncul Gatot Nurmantio. Itu adalah orang-orang yang pantas, layak, bisa untuk menampilkan 4 kriteria yang ditampilkan oleh Mas Anies Baswedan. Sehingga keberadaan Susi Pujiastuti kalau menurut saya ya yang disampaikan di berita pemberitaan tadi betul, lebih banyak mendengar kalau ngomong politik. Sehingga pada kesempatan ini menurut saya sih Mas Anies Baswedan melakukan penjajakan terhadap Susi Pujiastuti seandainya menjadi bagian dari timnya, atau at least tidak memusuhi dirinya, tetapi membuka cakrawala dunia laut, dunia nelayan kepada Mas Anies Baswedan. Itu yang menjadi poin utama. Sehingga pada beberapa waktu yang lalu, pernikahannya siapa ya? Waktu itu sama Mbak Susi, maksudnya Mas Anies sama Susi juga satu tim. Itu pertanda bahwa keberadaan Susi meskipun teman, dan waktu itu Mas Anies Baswedan tidak lama menjadi Menteri Pendidikan, tetapi terkesan. Dan melihat kehidupan selanjutnya, Susi menjadi sesuatu dan menarik untuk dilihat, diikuti, bahkan dijadikan bagian dari timnya Mas Anies Baswedan.
Kemudian yang ketiga, apakah, nah jadi memang kalau ngomong jawaban apakah menjadi cawapres atau tidak, memang masih menunggu dalam suasananya. Kalau analisa yang ketiga adalah, seandainya Susi Pujiastuti dipasangkan dengan Mas Anies Baswedan, apakah akan meraih kemenangan? Memang di sini yang perlu kita cermati, bahwa Susi Pujiastuti itu menjadi magnet tersendiri untuk pemilih. Karena apa? Pertama, beliau adalah perempuan. Kedua, dia adalah pengusaha. Maksudnya modal kapitalnya tidak dianggap remeh-temeh, tetapi ini serius untuk berkontestasi, mendukung apa yang menjadi keinginan dari bakal calon presidennya. Misalkan pada kesempatan ini adalah Mas Anies Baswedan. Seandainya itu menjadi satu tim, maka menjadi sesuatu. Tetapi ini yang menjadi masalah. Mas Anies Baswedan sebelum berangkat haji sudah menyampaikan, sudah ada satu nama yang akan ditampilkan. Dan pada waktu pulang haji pun belum diumumkan. Ya, kalau mendasarkan pada keyakinan misalkan AHY, Partai Demokrat, tidak mungkin untuk menjadikan Susi Pujiastuti sebagai cawapresnya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ya kalau melihat itu semua, maka apakah dari 3 sumber, maksudnya PKS, Demokrat, dan Nasdem, ada titik buntu enggak? Kita akui Mas Anies Baswedan mendapatkan semacam prerogatif menentukan siapa bakal calon wakil presidennya. Tetapi seandainya yang ditawarkan itu selanjutnya ada daya tolak dari yang lain, sampai sekarang belum ada titik temu, maka sangat mungkin alternatif yang lain. Sementara ini yang muncul kalau Khofifah itu memang yang ditampilkan oleh Nasdem. Tapi memang Khofifah saya melihatnya tidak responsif. Tapi muncul selanjutnya Yeni Wahid. Yeni Wahid sesuatu. Gatot Nurmantio sesuatu. Sementara itu adalah 2 nama besar itu. Gatot Nurmantio, mantan Panglima, sama Yeni Wahid. Ketika hadir Susi Pujiastuti, kalau menurut saya ini adalah juga alternatif. Meskipun Mas Anies harus segera memutuskan dan mempublikasikan. Hanya saja seandainya Gatot, Zeni, Puji tidak menjadi bakal calon wakil presidennya, tetap menarik untuk dijadikan bagian dari gerbong politiknya. Karena mereka mempunyai kekuatan tersendiri dalam bahasa persyaratan kriteria nolnya Mas Anies Baswedan, itu masuk bahwa keberadaan calon itu membantu kemenangan proses kontestasi nanti. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga kalau menurut saya ini adalah penjajakan lanjutan ya, beberapa waktu yang lalu itu kan memang Susi Pujiastuti sama Mas Anies Baswedan bertemu dalam sebuah pernikahan. Apa itu waktu itu putranya Pak Jokowi ya? Atau siapa ya? Mungkin netizen bisa berkomentar di bawah ya waktu itu. Dan selanjutnya dilanjutkan pertemuan di Pangandaran ini. Serius dan asiknya lagi ketika keliling pantai naik mobil. Mobilnya itu bukan mobil Lux, tapi mobil yang digunakan oleh para nelayan. Di situ Puji dan Mas Anies Baswedan saling bergantian untuk mendriving. Semoga menjadi referensi dan kita tunggu bagaimana keputusannya nanti. Susi bisa menjadi cawapres seandainya buntu semuanya. Namun kalau menurut saya, Gatot Nurmantio, Yeni Wahid itu sekarang yang lagi naik daun. Selain 2 itu adalah dilanjut oleh AHY. Nah, kalau tidak ada titik temu, meskipun hak prerogatif, maka Susi bisa menjadi salah satu alternatif
Apalagi kita mendengar 2014-19 nama dia harum semerbak dalam periode pertama Jokowi. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.